Hari ini, marilah kita berkongsi firman Tuhan yang bertajuk Perkara di Dunia Dilaksanakan Menurut Firman Tuhan. Di bawah tajuk ini, marilah kita mengambil masa untuk berkongsi rahmat Tuhan. Apabila kita melihat ramalan-ramalan di dalam buku Daniel bab 4 dan 5, ada bab di mana Tuhan memberitahu Raja Nebukadnezar bahawa dia sendirilah yang sedang memimpin dan melaksanakan semua perkara di dunia. Di dalam buku Daniel, hubungan antara Raja Nebukadnezar dengan Daniel muncul beberapa kali. Di dalam buku Daniel bab 2, ada bab di mana Raja Nebukadnezar meminta Daniel untuk menafsirkan mimpinya. Marilah melihat bab 4, ayat 4. Aku Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan halayanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat mengelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahawa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kastim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Di dalam buku Daniel bab 2, Raja Nebukadnezar bermimpi, tetapi tidak mengingati apakah mimpi itu. Ada orang yang sentiasa berada di sisi Raja dan memberikannya nasihat tentang pentadbiran kerajaan, seperti orang berilmu, ahli jampi dan ahli nujum. Mereka berkata, beritahukanlah tentang mimpimu itu, dan kami akan menafsirkannya. Namun, memandangkan raja itu tidak tahu tentang mimpinya, mereka tidak dapat menafsirkannya. Pada akhirnya, dia diberitahu tentang mimpi itu melalui Daniel. Marilah melihat bab 4, ayat 10. Adapun penglihatan yang ku dapat di tempat tidurku itu, demikian di tengah-tengah bumi, ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang, di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang ku dapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring. Demikian katanya, tebanglah pohon itu, dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya, dan burung-burung dari dahan-dahannya, tetapi biarkanlah tunggunya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang, mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya yang berubah, dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah ku dapat. Aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Belshazzar. Di sini, Daniel dipanggil dengan nama lain, yaitu Belshazzar. Katakanlah kepadaku maknanya. Di dalam bab 2, Raja Nebukadnezar langsung tidak tahu tentang mimpinya. Tetapi di dalam bab 4, dia telah memberitahu tentang mimpi itu kepada orang di sekelilingnya. Namun, mereka tidak dapat menafsirkannya. Hanya Daniel sahaja yang sedang menafsirkan mimpi itu. Marilah pergi ke ayat 19 dan melihat apakah tafsirannya. Lalu berdirilah Daniel, yang namanya Belshazzar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja, Belshazzar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belshazzar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku, dan maknanya atas seteru tuanku.
Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah, dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, tuankulah itu, ya Raja. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang tuanku Raja lihat yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, "Tebanglah pohon ini, dan binasakanlah dia. Tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang. Hingga sudah berlaku yang demikian, atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya, ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa syurgalah yang mempunyai kekuasaan. Sehingga kini, Raja Nebukadnezar berfikir bahwa dialah yang telah membina kerajaan Babel yang hebat melalui kuasa dan kelayakannya. Dia langsung tidak mengetahui bahwa segala sesuatu datang daripada Tuhan. Tuhan membenarkan dia menyadari tentang perkara ini melalui Daniel. Marilah pergi ke ayat 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja di Babel, berkatalah Raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah ku bangun menjadi kota kerajaan?" Sambil memikirkan tentang kemuliaan, bangunan indah dan budaya di Babel, Raja Nebukadnezar berfikir dan berkata dengan mulut bahwa semuanya ini telah dibina dengan kebesaran kekuatanku. Ayat 31. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang, seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menenggada ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentera langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang, aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Syurga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Raja Nebukadnezar telah kembali waras pada saat dia menyadari bahwa
Tuhan berkuasa atas segala kerajaan manusia. Dia telah menyadari bahawa kerajaan Babel yang hebat ini juga dibina bukan melalui kekuasaannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang membuatkan orang di sekelilingnya telah dilahirkan dan menempatkan orang bijak dan berani, serta menempatkan general yang mempunyai strategi untuk sentiasa memenangi peperangan di pihaknya, supaya dia dapat membina kerajaan yang sedemikian. Apabila dia sedar bahawa semuanya dilaksanakan bukan oleh kuasa dia sendiri, tetapi oleh Tuhan, akal budinya telah dikembalikan semula. Dan dia dapat memiliki semula kuasa kerajaan Babel. Inilah apa yang Tuhan ajarkan melalui buku Daniel bab 4. Apabila kita melihat perkara-perkara yang sedang berlaku di perkampungan global, kelihatan bahawa sesetengah presiden atau Perdana Menteri memiliki polisi yang bagus, dan sesetengah orang pula mengugut dunia ini. Sebenarnya, melalui fenomena ini, Tuhan sedang menunjukkan tanda-tanda berkaitan zaman ini kepada kita. Marilah pergi ke bab 5. Buku Daniel bab 5, ayat 1. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya, 1,000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1,000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Jadi dia memberikan perintah untuk membawa segala keperluan yang digunakan di dalam bait suci Tuhan, supaya raja dan para pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka, minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam bait suci, rumah Tuhan di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka, minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja, di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku, ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu, dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Akhirnya, dia menyuruh Daniel untuk mentafsirkan tulisan itu. Marilah pergi ke ayat 16. Tetapi telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau dapat berikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini, engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Tuhan yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkan siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tata kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Tuhan yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu.
Daniel sedang menyedarkan Raja Nebukadnezar di sini. Ayat 22. Tetapi Tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri. Walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Berkakas dari baiknya, dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para isteri dan para gundik Tuanku, telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak Tuanku muliakan Tuhan, yang menggenggam nafas Tuanku, dan menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Tuhan, dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca, dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah, dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar, dikenakanlah kepada Daniel, pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan, ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Buku Daniel bab 5 menunjukkan bagaimana Babel telah ditaklukki oleh Media Persia pada masa Raja Belshazzar. Di sini juga, Daniel mengatakan, "Mengapakah kamu tidak mengetahui bahwa Tuhan yang Maha Tinggi berkuasa atas segala kerajaan manusia? Bukankah perkara ini telah berlaku pada masa Raja Nebukadnezar? Tetapi mengapakah kamu melakukan dosa terhadap Tuhan?" Setelah dia mengatakan ini, dia menerangkan tulisan yang ditulis oleh tangan itu pada dinding. "Ya Tuanku Raja, engkau telah ditimbang atas neraca dan didapati terlalu ringan, dan masa pemerintahanmu telah diakhiri oleh Tuhan. Ini adalah penerangan bagi tulisan Mene Mene Tekel Parsin." Dan pada malam itu juga, Raja Belshazzar diserang oleh Media Persia, dan kerajaan Babel dihapuskan. Inilah apa yang tertulis di dalam buku Daniel bab 5. Manusia yang hidup di bumi ini mesti mengetahui Tuhan sebetulnya dan menakuti Dia, supaya apabila mereka meninggalkan dunia ini serta kembali semula ke dunia rohani, mereka akan tahu siapakah yang telah membimbing mereka sepanjang masa ini. Bukankah kita mesti belajar untuk mengetahui fakta ini dan menakuti Tuhan sebetulnya? Oleh itu, kita mesti sentiasa menumpukan perhatian terhadap firman Tuhan dan mengikuti ajaran-ajarannya. Marilah pergi ke buku Kejadian, bab 6. Bab 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Tuhan menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Marilah melihat ayat 14. "Buatlah bagimu sebuah batera dari kayu gofir. Batera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakau dari luar dan dari dalam." Tuhanlah yang mengoperasikan dunia ini. Tuhan memberitahu Nuh tentang kehendaknya dalam menghukum orang jahat dengan air. Untuk menjalankan kehendaknya, Tuhan berkata kepada Nuh, "Membina sebuah batera adalah tugasmu."
agar dapat bersedia untuk keselamatan. Nuh tidak membantah langsung dalam hal ini, tetapi dia menjalankan kehendak Tuhan. Kita dapat melihat ini di dalam bab 6, ayat 22. Lalu Nuh melakukan apa? Semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bab 7 ayat 4. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nenek moyang iman memahami sepenuhnya bahwa seluruh dunia diuruskan oleh Tuhan. Sebab itulah mereka selalu mentaati firman Tuhan. Mereka tidak menolak atau berpaling atau melarikan diri daripada firman-Nya. Di sini juga dikatakan, Nuh melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seperti ini, Tuhan tidak menghapuskan seluruh dunia, tetapi meninggalkan beberapa benih, bahtera Nuh. Ada masa ketika dunia dihakimi oleh air. Dan Tuhan juga memberitahu kita tentang zaman di mana kita sedang jalani sekarang, bukan? Marilah melihat buku 2 Petrus, bab 3. Bab 3 ayat 6. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara, dari apa? Dari api. Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Dan di dalam buku 2 Petrus bab 3, tertulis, Tuhan akan menghukum orang jahat melalui api. Kalau begitu, pekerjaan ini juga pasti akan dipenuhi seperti yang Tuhan katakan. Marilah pergi ke ayat 10. Tuhan sedang menunjukkan masa depan bagi dunia yang dioperasikan oleh Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Semua perkara ini pasti akan berlaku. Jadi bagaimanakah sewajarnya kamu hidup? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan apa? Tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Tuhan sedang mengoperasikan bumi ini. Jadi kita mesti bersedia untuk diselamatkan pada hari penghakiman api terakhir dengan menjalani kehidupan yang suci dan saleh. Kita mesti didapati tak bernoda dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Marilah melihat buku Zefanya bab 1. Meskipun manusia di bumi menjalani kehidupan jahat, kita yaitu umat syurgawi tidak harus terpengaruh dengan kejahatan sedemikian, bukan? Sebaliknya, kita mesti membimbing mereka ke jalan yang benar. Marilah melihat bab 1 ayat 2. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Marilah pergi ke ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan hari kelam. Hari peniupan sangkakala. Dan pekik tempur terhadap kota-kota berkubu, dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh apa? Oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Penghakiman api terus dijelaskan berulang kali.
Semasa memerintah dan mengoperasikan bumi ini, perkara yang paling Tuhan mahukan adalah keselamatan manusia. Sama seperti Tuhan telah menunjukkan kepada Nuh jalan untuk melarikan diri pada hari-hari tersebut, Dia juga menunjukkan kepada kita jalan untuk melarikan diri pada zaman ini. Semasa mentadbir dunia ini, apabila masanya telah tiba, dan apabila kita melihat perkara-perkara ini berlaku di sekeliling kita, Tuhan menyuruh kita masuk secepatnya ke mana? Kita mesti memasuki Sion secepatnya dan menyambut perayaan-perayaan, terutamanya Paskah, agar dapat melarikan diri dari semua malapetaka. Marilah melihat buku Mazmur, bab 91. Bab 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku. Marilah pergi ke ayat 7. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu apa? Tidak akan menimpamu. Tuhan telah mengambil langkah-langkah khas untuk menghalang kedatangan malapetaka. Kita juga mesti menyediakan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Jika Tuhan menyuruh kita memasuki Sion, kita mesti memasuki Sion. Dan jika Tuhan menyuruh kita menguruskan Paskah, kita mesti menguruskan Paskah. Jika Tuhan menyuruh kita menyambut hari Sabat menurut hukum, maka kita mestilah mematuhinya. Jika Tuhan menyuruh kita memberitakan firman Tuhan kepada orang yang tidak mengetahuinya, kita mesti memberitakannya. Kita harus menyediakan segala sesuatu. Kita mesti melakukan segala sesuatu. Kemudian, kita hanya perlu menunggu. Tertulis, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Kalau begitu, apakah yang harus kita lakukan supaya tiada malapetaka yang akan menimpa kita? Marilah membuka buku Keluaran, bab 12. Bab 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Tuhan di Mesir, akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu, pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Dia telah berjanji untuk melindungi kita supaya tiada malapetaka akan menimpa kita. Apabila kita menyambut Paskah pada zaman ini juga. Ini adalah suatu janji yang telah Tuhan berikan pada zaman Keluaran sejak 3.500 tahun dahulu. Hari ini pada zaman ini juga, rahmat hebat dan kerja penyelamatan dapat dilaksanakan apabila kita mematuhi firman Tuhan. Kita mesti menyimpan ini dalam minda dan menjalani perjalanan iman yang indah, menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan dengan menjalani hidup yang saleh dan suci. Sama seperti Tuhan telah menyediakan bahtera pada zaman Nuh, Dia telah menyuruh kita memasuki ke Sion. Marilah pastikan hal ini di dalam buku Yeremia bab 4. Bab 4 ayat 5. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri. Berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Di manakah tempat ini? Sion. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi. Jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari beluka, pemusnah bangsa-bangsa, pemusnah semua kerajaan yang wujud di bumi telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing. Tidak ada yang mendiaminya. Kemanakah kita harus pergi pada masa ini? Ke Sion. Kita yaitu umat Tuhan tidak perlu berasa cemas, tidak kira di mana sahaja kita berada, kerana Tuhan selalu bersama dengan kita. Marilah kita memberikan kesyukuran kepada Tuhan, kerana Dia memanggil kita untuk melakukan kerja yang begitu hebat, menjadikan kita sebagai anak-Nya
dan membenarkan kita bekerja sebagai sebahagian daripada kerja penyelamatan, memandangkan kita telah dipanggil untuk melakukan kerja ini. Saya meminta semua anak Sion untuk sentiasa menjalani kehidupan yang suci dan saleh, serta mentaati segala yang diperintahkan Tuhan dan mengikuti jejak langkah bapa dan ibu. Terima kasih banyak.